Erupsi gunung meletus. Judul praktikum ini yaitu erupsi gunung meletus. Tujuannya yang pertama, memahami proses terjadinya erupsi gunung berapi. Membuat model sederhana untuk mendemonstrasikan terjadinya erupsi gunung berapi. Dan yang terakhir yaitu mengamati dan menganalisis fenomena erupsi gunung berapi. Siapkan nampan dan buat gunungan pasir di atasnya. Dan letakkan gelas plastik di tengah gunungan tersebut. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada sunlight atau deterjen cair. Yang kedua ada soda kue. Dan yang ketiga ada air dan larutan berwarna. Dan yang terakhir ada cuka. Pertama-tama kita masukkan deterjen cair terlebih dahulu ke dalam kawah gunungan yang terbuat dari pasir. Yang kedua kita ambil atau sendok 2-3 sendok makan baking soda. Dan yang ketiga aduk larutan tersebut di dalam kawah gunung secara merata. Kemudian masukkan larutan air yang telah tercampur pewarna merah ke dalam kawah gunung. Dan yang terakhir masukkan secara perlahan cuka ke dalam kawah gunung. Amati apa yang telah terjadi. Dan bisa kita lihat terjadilah sebuah erupsi gunung Merapi. Nah, hasil pengamatan dari video percobaan erupsi gunung meletus ialah setelah kita menambahkan cuka ke dalam botol yang berisi baking soda, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini menyebabkan campuran di dalam botol menjadi berbuih dan meluap keluar seperti layaknya erupsi gunung berapi. Semakin banyak cuka yang kita tambahkan, maka semakin kuat reaksi yang terjadi dan semakin besar letusan gunung berapi yang dihasilkan. Nah, reaksi yang terjadi di dalam praktikum ini adalah reaksi antara natrium bikarbonat yang ada di baking soda dan asam asetat yang ada di cuka. Reaksi ini menghasilkan gas karbon dioksida, di mana bisa menyebabkan campuran di dalam botol yang menjadi berbuih dan meluap keluar seperti layaknya erupsi gunung berapi. Respirometer. Judul praktikum ini yaitu respirometer. Tujuannya yaitu mengetahui laju respirasi pada jangkrik. Dan yang kedua mengetahui pengaruh waktu dan gerakan terhadap kecepatan laju respirasi pada jangkrik. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Rancang terlebih dahulu alat respirometer dengan kardus, selang, dan botol.
Lubangi tutup botol dengan menggunakan gunting atau pisau agar dapat memasukkan selang ke dalam botol. Masukkan tutup botol ke dalam selang untuk nantinya memasukkan botol ke dalamnya. Masukkan kapas ke dalam botol untuk menjadi alas bagi KOH atau kapur sirih. Selanjutnya masukkan kapur sirih atau KOH ke dalam botol. Dan tutup kembali KOH atau kapur sirih dengan kapas. Masukkan jangkrik yang telah kita siapkan ke dalam botol. Kemudian hubungkan botol dengan tutupnya dengan selang. Selanjutnya kita masukkan pewarna ke dalam selang sebagai indikator laju respirasi dari jangkrik tersebut. Beri plastisin pada rongga-rongga ujung tutup botol agar dapat menutupi rongga-rongga pada tutup botol tersebut. Tunggu selama 2, 4, 6, 8, sampai 10 menit. Kemudian catat hasilnya. Hasil pengamatan pada hewan jangkrik menit kedua yaitu 1,5, menit keempat 2,5, menit ke-6 3,5, menit ke-8 4,5, dan menit ke-10 yaitu 5, rata-rata 3,4. Kesimpulan pada hasil pengamatan ini yaitu pada jangkrik yang memiliki ciri-ciri berukuran kecil dan warna coklat tua dapat diperoleh data pada menit kedua yaitu 1,5, menit keempat 2,5, menit ke-6 3,5, menit ke-8 4,5, dan menit ke-10 yaitu 5 dengan rata-rata per menit yaitu 3,4. Neraca Kartesius. Judul praktikum ini yaitu Neraca Kartesius. Tujuannya mengetahui apa yang memengaruhi terapung, melayang, dan tenggelamnya suatu tabung reaksi. Dan yang kedua yaitu untuk membuktikan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Masukkan air secukupnya ke dalam botol air mineral hingga menyisakan sedikit ruang untuk udara. Kemudian masukkan air ke dalam tabung reaksi hingga memenuhi setengahnya. Masukkan tabung reaksi ke dalam botol dengan posisi lubang tabung reaksi terlebih dahulu. Dan jangan lupa menutup lubang tabung reaksi tersebut ketika akan memasukkannya. Setelah tabung reaksi masuk ke dalam botol, amati keadaan tabung reaksi tersebut. Neraca Kartesius dianggap berhasil apabila dalam keadaan biasa tabung reaksi terapung di dalam botol air mineral. Apabila botol ditekan, maka tabung reaksi berangsur-angsur tenggelam. Hasil pengamatan, diamkan neraca Kartesius
Amati apa yang terjadi pada tabung reaksi. Tekan neraca kartesius dengan tekanan yang ringan, dan amati apa yang terjadi pada tabung reaksi. Kemudian tekan neraca kartesius dengan tekanan yang penuh, dan amati apa yang terjadi pada tabung reaksi. Ketika botol ditekan, ruangan udara di dalam botol menyempit. Akibatnya tekanan udara menjadi besar. Tekanan itu diteruskan ke air dan diteruskan juga ke segala arah. Itu termasuk hukum Pascal. Tekanan itu diteruskan pula oleh air ke udara yang ada di dalam tabung reaksi, sehingga volume udara berkurang. Akibatnya jumlah air yang ada di dalam tabung reaksi bertambah. Hal ini berarti jumlah penenggelamannya bertambah. Jadi tabung reaksi akan tenggelam.